Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Bang Story, tentunya hanya di channel Barelang TV. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga saja kita semua dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusan yang akan kita lalui. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah cerita alur film. Dan film yang akan saya bahas kali ini yaitu berjudul Kate 2021. Kate 2021 adalah film yang mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran yang bernama Kate. Diberi tugas untuk membunuh bos Yakuza, yaitu Kijima. Namun saat menjalankan misi tersebut, ia mendapati dirinya diracuni dengan dosis polonium berlebih. Alhasil Kate hanya dapat bertahan selama 24 jam sebelum hidupnya benar-benar berakhir. Tak ingin berakhir sia-sia, Kate bertekad untuk mencari tahu siapa yang memerintahkan untuk meracuninya, sekaligus melakukan balas dendam. Dalam prosesnya, ia bertemu dengan seorang gadis remaja yang bernama Annie. Jauh sebelumnya, Kate telah mengenal gadis tersebut karena memiliki keterlibatan dengan misi sebelumnya. Dengan tubuh yang semakin lemah, Kate pun memiliki kedekatan dengan Annie. Selanjutnya, bagaimana kisah Kate menyelesaikan misinya? Oke, langsung saja. Bagi kalian yang suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebelumnya, kita lihat iklan dulu. Check it out. Film ini menceritakan tentang dua orang pembunuh bayaran yang bernama Ferik dan juga Kate, di mana mereka mendapatkan tugas untuk membunuh seorang pemimpin dari Yakuza Jepang. Dengan senjatanya, Kate pun bersiap di lokasi hingga target pun muncul. Ternyata tanpa diduga, targetnya membawa seorang anak perempuan, dan awalnya Kate enggan untuk melepaskan tembakan dikarenakan ada anak-anak di sana. Namun dipaksa oleh bosnya dan harus membunuh targetnya. Berlanjut ketika Kate menjalani kehidupan di Jepang seperti orang pada umumnya. Suatu malam dia bersama seorang pria dan menghabiskan waktu malam bersamanya, dan akhirnya mereka bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, Kate mendapatkan sebuah pesan yang berisikan tugas untuk membunuh seorang bos Yakuza Jepang yang bernama Kijima. Pada malam itu, seperti biasa, Kate bersiap pada posisinya menunggu target yang terlihat. Kemudian ketika target sudah terlihat dan Kate akan menembak, entah kenapa Kate merasakan sakit yang hebat di kepalanya sehingga tembakannya meleset. Karena hal itu, lokasinya diketahui oleh anak buah Kijima. Kemudian Kate langsung melarikan diri dengan mencuri sebuah mobil. Dengan kemampuannya mengendarai mobil, Kate melaju sangat cepat dengan mobil yang dicurinya. Malangnya, karena melaju sangat cepat, ia mengalami kecelakaan dan akhirnya tidak sadarkan diri. Kemudian Kate terbangun di rumah sakit. Sang dokter menjelaskan tentang kondisinya yang ternyata ia sudah diracuni dengan zat radioaktif yang sangat berbahaya. Ya, bisa dibilang seperti radiasi yang dihasilkan oleh nuklir yang akan menghancurkan organ dalam tubuhnya. Sang dokter juga menjelaskan bahwa hidupnya tinggal sehari lagi. Kate tak mau menyerah. Dia mengingat pria yang bercocok tanam dengannya pernah memberikan segelas minuman. Mengingat hal itu, Kate kemudian kabur dari rumah sakit dan mendatangi rumah pria tersebut. Pria itu berkata, ia telah disuruh oleh seseorang yang merupakan anak buah Kijima, yang notabene adalah pemimpin Yakuza yang akan dia bunuh. Mendengar perkataannya, Kate marah besar. Kemudian Kate memutuskan untuk balas dendam membunuh Kijima. Kemudian Kate mendatangi markas para Yakuza. Di sana Kate membunuh satu persatu anggota Yakuza sembari mencari informasi di mana Kijima berada. Kazuo Sato. From Kijima? Kijima-san? Nobody knows. Namun tak satu pun dari mereka yang mengetahui keberadaan Kijima, yang katanya saat itu sedang bersembunyi.
Kemudian Kate menodongkan pistol ke arah salah satu yakuza. Namun entah kenapa saat itu pistolnya rusak. Dan karena hal itu, baku pukul pun terjadi. I don't know. Kemudian setelah menghabisi semua yakuza, ada seorang penjaga yang mungkin saja adalah keponakan dari Kijima yang bernama Annie. Mengetahui keberadaan Kijima, Kate kemudian pergi ke sebuah klub malam untuk mencari perempuan yang bernama Annie, yang ternyata merupakan anak perempuan dari orang yang ia bunuh kemarin. Walaupun dipenuhi rasa bersalah, Kate terpaksa menculik Annie untuk menemukan Kijima. Dengan menggunakan HP Annie, Kate menghubungi seorang pria bernama Renji yang merupakan wakil dari Kijima. Kate mengatakan kalau Annie mau selamat, Kijima harus datang menemuinya. Anehnya, mendengar keponakan bosnya diculik, Renji tak menghubungi bosnya, malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Annie yang sedang bersama Kate. Kemudian kita melihat di suatu lokasi yang dimana Kate sudah menunggu. Namun, ketika berjumpa, Kijima tidak ada. Dan karena tidak ada Kijima di sana, Kate memutuskan untuk pergi. Melihat hal ini, anak buah Renji tidak tinggal diam. Mereka langsung berusaha membunuh Kate. Kemudian terjadilah baku tembak di sana. Di lain tempat kita melihat Annie yang sudah diikat oleh Kate berhasil membebaskan diri, kemudian berhasil bertemu dengan anak buahnya Renji. Parahnya, bukannya diselamatkan, dia malah akan dibunuh. Beruntungnya Kate datang dan menyelamatkan Annie. Cerita pun berlanjut saat Kate pergi dan Annie memutuskan untuk tetap mengikuti Kate karena kejadian tadi di mana Annie akan dibunuh adalah perintah dari Kijima. Dan karena hal itu, Annie menawarkan diri untuk membantu Kate untuk membunuh Kijima. Setelah Annie mau bekerja sama, mereka berencana untuk mencari Renji. Annie pun mengatakan Renji memiliki teman dekat yang mungkin tahu keberadaannya. Dengan informasi itu, mereka langsung bertindak. Annie memainkan perannya sebagai keponakan Yakuza untuk mengalihkan perhatian. Kemudian Kate menyelinap masuk untuk bertemu seorang pria bernama Jojima, yaitu teman dari Renji. Awalnya semua berjalan lancar. Kemudian Annie tak sengaja menghidupkan musik sehingga perhatian Kate teralihkan dan terjadilah baku pukul. Kemudian mati-matian Kate yang sekarat karena keracunan radiasi melawan Jojima. Karena tubuhnya yang lemah, Kate dapat dikalahkan. Melihat Kate hampir terbunuh, Annie tak tinggal diam. Dia juga ikut membantu dan memukul Jojima hingga pingsan. Setelah mengalahkan lawannya, Annie memeriksa HP Jojima dan mendapatkan lokasi di mana Renji berada. Mereka berdua menghentikan mobil Renji di tengah jalan. Kemudian mereka berdua membunuh anak buahnya dan bertanya di mana Kijima berada. Dari informasi yang Kenji katakan, Annie mengetahui di mana Kijima berada dan langsung mereka ke sana. Setelah sampai di tempat itu, Kate masuk seorang diri dan akhirnya bertemu dengan Kijima yang selama ini dia cari. Kemudian Kijima mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang meracuni Kate. Kemudian Kijima memberitahu mereka berdua itu sebenarnya dijebak untuk saling membunuh. Dan dalang dari semua ini adalah sahabatnya sendiri, yaitu Ferik, yang bekerja sama dengan Renji untuk merebut kekuasaan Kijima sebagai pemimpin Yakuza. Mendengar perkataan Kijima, Kate tidak langsung percaya dan tetap ingin membunuh Kijima. Sialnya, ternyata perkataan Kijima benar. Di waktu yang sama, Ferik datang ke sana dan bertemu dengan Annie. Di pertemuan itu, Ferik menghasut dengan mengatakan bahwa Kate adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Mendengar hal itu, Annie jelas marah kepada Kate, orang yang selama ini dia percaya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan.
karena merasa dimanfaatkan oleh Kate yang telah membunuh ayahnya dan juga membunuh Kijima. Annie tanpa pikir panjang langsung menembak Kate dan pergi bersama Varric. Namun ternyata tembakan Annie meleset dan hanya menggores wajahnya. Kemudian ia ditolong oleh Kijima yang masih hidup. Ternyata tadi Kate tidak jadi membunuh Kijima dan membiarkannya hidup. Kemudian sebagai balas budinya, Kijima bersedia membantu Kate membalaskan dendamnya kepada Varric. Kita beralih ke tempat lain. Setelah mengira Kate sudah mati, Varric bertemu dengan Renji. Di pertemuan itu, mereka ternyata terjadi perdebatan antara Varric dan Renji tentang rencana mereka untuk mengambil alih Yakuza, dan ternyata didengarkan oleh Annie. Karena hal itu, Annie dikurung di sebuah ruangan. Sayangnya, tanpa mereka ketahui bahwa Kate dan Kijima yang masih hidup sedang menuju ke tempat mereka, dan terjadilah baku tembak di sana. Renji pun berakhir dengan duel 1 lawan 1 dengan Kijima, dan dengan mudah Kijima mengalahkannya. Sedangkan Kate bertemu dengan Varric, sahabatnya yang sudah mengkhianati dirinya, dan mereka saling melepaskan tembakan. Kemudian Kate akhirnya dapat membunuh Varric dan membalaskan dendamnya. Kate yang sudah sekarat karena luka dan racun di dalam tubuhnya akhirnya tewas di pelukan Annie. Dan film pun selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.